Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Qala Allah azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wa jalla, pada kajian sebelum zuhur kita telah berbicara sedikit tentang gambaran kehidupan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki semangat tinggi untuk bekerja, menjaga kehormatan dan harga diri. Demikian juga usaha dan upaya mereka untuk meraih ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang halal. Sesungguhnya Islam melalui ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan secara lengkap dan utuh dalam bentuk motivasi bagi kaum muslimin di dalam bekerja dan tak pernah kenal lelah, juga tidak mengenal istilah putus asa atau patah arang. Karena modal terbesar di dalam bekerja, apapun bentuk pekerjaan itu, adalah semangat optimis. Tanpa optimisme tidak mungkin seseorang itu akan sukses meraih apa yang dia cita-citakan. Sekalipun misalnya tanpa optimisme seorang hamba bisa meraih apa yang dia inginkan, tentu rasanya berbeda. Hasil akhir tidak akan sama. Oleh karena itu, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Jalla wa Ala, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menghasung kita. Demikian juga mengajak kita untuk bekerja dan bekerja. Tentunya disertai dengan niat yang lurus, disertai dengan niatan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena apapun yang kita lakukan di alam dunia ini tanpa nilai ibadah, itu tidak akan berarti apa-apa di sisi Allah Jalla wa Ala, termasuk di dalam bekerja. Setiap pekerjaan yang kita tekuni, yang kita geluti, kemudian kita hiasi dengan niatan ibadah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Jalla wa Ala, sebagai bentuk pengamalan kita atas perintah dari Allah dan Rasulnya, maka pekerjaan itu akan nikmat dan manis terasa. Sebagai contoh misalnya, ada beberapa kawan dan sahabat yang saat ini terikat dengan ikatan tugas dan dinas sebagai seorang aparat keamanan, dari kalangan militer maupun dari kepolisian. Karena ternyata tidak sedikit dari kawan-kawan kita di militer dan kepolisian yang kemudian tertarik untuk lebih mendalami tentang ajaran agama Islam. Karena bagaimanapun juga kegiatan dan aktivitas mereka akan membuahkan kejenuhan. Maka banyak di antara mereka kemudian tertarik untuk belajar Islam lebih dalam, tertarik untuk
mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Tidak sedikit di antara mereka yang kemudian bertanya, nah, dengan posisi dan kondisi saya sekarang seperti ini, wahai Ustaz, nah, apakah saya tetap terus melanjutkan tugas sebagai seorang aparat keamanan, ataukah saya harus begini, harus begitu? Nah, bagaimana dengan kerjaan saya ini? Nah, ini sampel atau contoh yang saya angkat barakallahu fikum dalam kesempatan siang hari ini. Maka sering juga saya jawab bahwa Anda yang bertugas sebagai seorang aparat keamanan yang bertanggung jawab penuh untuk memperhatikan serta memberikan rasa tentram dan nyaman bagi masyarakat adalah tugas yang mulia. Nah, selama niatnya lurus, selama niatnya benar. Seperti apakah gambaran niat yang benar dan tulus itu? Nah, seorang polisi atau seorang anggota TNI misalnya, dalam pelaksanaan tugasnya akan bernilai ibadah ketika dalam melaksanakan tugas itu dia niatkan untuk memberi keamanan, ketentraman, ba'dallah tentunya, untuk kaum muslimin sebagai mayoritas penduduk negeri ini. Ini akan bernilai ibadah. Jadi ketika melaksanakan tugas tidak semata-mata ini tugas negara, tugas negara, tugas negara. Tidak semata-mata itu. Nah, akan tapi ketika Anda sedang bertugas di pinggir jalan mengatur lalu lintas, lihatkan bahwa pengguna jalan ini yang lalu lalang dari utara ke selatan, selatan ke utara, timur barat, barat ke timur, nah, mereka adalah mayoritasnya umat Islam. Nah, maka niatan kita ini karena umat Islam, saudara kita sendiri, seagama, maka saya laksanakan tugas ini. Karena ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan dan memerintahkan kita untuk memberi, berbakti dan berkarya untuk kaum muslimin. Nah, sumbangsih kita kepada Islam dan umat Islam akan bernilai ibadah. Ini satu contoh kecil. Demikian juga kawan-kawan kita pada dinas-dinas yang lain. Tidak semata-mata ini perintah atasan. Ini sudah garis yang ditentukan dari atas. Tidak sebatas itu, tetapi dia niat ini untuk memberi, melayani umat Islam sebagai mayoritas penduduk negeri ini. Subhanallah, yang seperti ini niat jika dapat terwujud dan terjaga, maka kita berharap dan harapan itu besar. Allah Jalla wa Ala akan memberikan setiap langkah dan upaya yang kita lakukan pahala. Karena apa yang kita lakukan insya Allah bernilai ibadah. Nah, jadi kembali kepada niat. Apa tujuan kita bekerja, apa tujuan kita mencari ma'isyah, apa tujuan kita mencari nafkah. Nah, sama halnya kalau dibalik, profesi yang dilandani seseorang meskipun itu mulia, bahkan itu diperintahkan oleh agama, akan tetapi niatnya tidak benar, maka jauh dari nilai ibadah, bukan mendapatkan pahala, justru mendatangkan dosa. Wal iyadzu billah. Nah, maka poin pertama yang perlu kita ingat, nah, selalu yang perlu kita camkan dalam setiap langkah dan upaya kita di dalam bekerja mencari ma'isyah, mengumpulkan rezeki adalah luruskan niat. Nah, untuk menjaga kehormatan diri, untuk menjaga kehormatan keluarga, dalam rangka melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Nah, dengan niatan hasil dari pekerja itu akan membantu dan mendukung dia di dalam beribadah. Nah, niat dan bermaksud dari hasil bekerja akan dia gunakan untuk membantu mereka yang membutuhkan, yang berhak, kaum fakir, kaum miskin. Nah,
Maka dengan niat dan tulus semacam ini, dengan niatan yang tulus semacam ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam sahihnya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la an ya'khudha ahadukum habalan, fayatiya bihizamin atau bihazbatin min hatabin fayabi'aha, fayakuffa biha wajhahu 'anil nas, khairun lahu min an yas'ala nas aqawhu aw mana'uhu. Hadis sahih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an ya'tiya ahadukum habalan, sungguh apabila salah seorang di antara kalian mengambil seutas tali, fayatiya bihazmatin min hatabin, lalu dia kumpulkan kayu-kayu kering, kayu bakar, lalu dia ikat, fayabi'aha linnas, kemudian ia jual untuk orang lain, itu lebih baik untuknya daripada dia harus meminta-minta, mengemis. Entah permohonan dan permintaannya dikabulkan, diberi ataukah tidak, sama. Nah, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini mengajarkan kepada kita untuk tidak melihat pekerjaan ini remeh, kecil. Nah, dipandang orang mulia, dipandang orang hina, tidak seperti itu yang diinginkan Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi melalui hadis ini alaihi salatu wassalam, beliau memerintahkan kita untuk bekerja, berusaha. Nah, apapun bentuk usaha dan pekerjaan itu, asalkan halal, asalkan niatannya tulus, asalkan bernilai ibadah, lakukan, jangan malu. Nah, ini modal penting dalam bekerja. Tidak malu selama itu halal, selama itu diperbolehkan oleh agama. Nah, beberapa waktu yang lalu terlibat percakapan kecil antara saya dengan seorang ikhwan yang baru saja ngaji, umurnya sekarang masih 19 tahun. Nah, ngobrol sana ngobrol sini cerita. Saya tanya, sudah kuliah? Enggak kuliah, Ustaz. SMA? Enggak juga. Terus, sekarang saya mondok di mana? Di pondoknya Ustaz Komar Temanggung. Namanya Askari, tapi bukan Ustaz Askari, karena ini masih 19 tahun. Saya tanya, kok nggak kuliah, kenapa mas nggak sekolah? Lah lulus SMP itu sudah kerja. Kemana? Saya merantau ke Jambi. Jauh. Umur 15, masuk usia 16, dia tinggalkan kampungnya di Purbalingga, dia berangkat ke Jambi. Karena memang kebiasaan dan tradisi masyarakat tempat itu memang lulus SMP langsung kerja merantau. Itu sudah tradisi masyarakat itu. Sehingga ketika saya tanya, orang tua nggak apa-apa? Ya orang tua saya juga dulu seperti itu, Ustaz. Oh ya sudah, bagus. Ini modal besar ternyata. Nah, ngobrol sana ngobrol sini, saya beri nasihat, yang penting antum belajar yang rajin. Nah, sungguh-sungguh serius. Nah, umat membutuhkan seorang pembimbing agama yang mampu membawa dan mengarahkan mereka untuk dekat kepada Tuhannya. Nah, terus dia bertanya, loh, besok kalau sudah lulus mondok mau kerja apa Ustaz? Ya Allah, antum itu sudah punya modal besar. Kenapa lupa? Umur 15 tahun berani merantau ke Jambi. Jualan apa mas? Jualan siomay Ustaz. Terus setelah jualan siomay, hasilnya kurang memuaskan, akhirnya saya jualan baju, pakaian. Di sana, di Jambi itulah dia mulai mengenal dakwah salafiyah. Umur 17 tahun dia sudah beli mobil Panther. 17 tahun. Mobil Panther gak macam-macam mas. Usia 17, lulusan SMP, sudah bisa ngirimin uang untuk orang tuanya, punya mobil sendiri, lirikan para gadis yang seperti ini. Ya kan? Usia 17 tahun sudah mulai kenal dakwah salafiyah di sana, di tanah Jambi. Kenal dari ikhwan-ikhwan, dinasihati kalau jualan baju jangan yang transparan seperti ini dong. Oh, ngambil baju dari Purwokerto, Kulaan, kirim lewat paket, bis, sampai sudah diambil keliling ke kampung-kampung. Nah, saya ingatkan kembali, itu modal besar buat kamu itu, berani, sudah berani. Nah, itu modal besar, berani, tidak malu kan. Nah,
pokoknya maju terus. Tapi ternyata dia sedikit demi sedikit, oh nggak boleh tuh jualan celana ketat, celana zina. Ditinggalkan. Pulang, akhirnya dia putuskan menjadi santri di Temanggung sekarang ini. Nah, kemudian saya sampaikan kepada dia, barakallahu fikum, antum itu sudah tenang, belajar yang rajin, sudah modal besar antum berani, ulet, tangguh, itu sudah di tangan antum itu modal besar. Tinggal besok lulus dari pesantren, kalau misalnya bisa melanjutkan ke majelis ulama, lanjutkan. Kalau misalnya tidak, antum sudah punya modal. Tinggal sekarang pertanyaannya, apa yang mau dijual? Kan begitu. Apa yang mau dijual? Dia bilang, wah kalau saya nggak jualan baju susah besar. Kayaknya yang paling menarik untungnya gede itu baju. Oh nggak usah khawatir, karena modal yang paling besar itu sudah ada di tangan antum. Nah, sekarang pertanyaannya apa yang mau dijual? Gampang, banyak yang mau dijual itu. Lihat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya kan? Kalau mau bingung harus dodolan opo ya, nggak usah bingung. Lihat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ujung rambut sampo, ya kan, jepit rambut, gunting cukur, penghilang ketombe, anti kutu, kemudian semir. Tapi tetap dalam batasan syar'i ya. Ini contoh saja kan gitu. Kopiah, jilbab, sadar, apalagi dari rambut ini. Apa lagi? Turun lagi ke bawah, kacamata, ya kan? Bedak. Terus anting-anting, tergantung nanti apa namanya segmennya siapa, wanita, muslimah, kaum muslimin laki-laki, kan begitu. Kemudian apa namanya pembersih, misalnya gunting kumis, turun lagi baju sampai paling bawah, sandal, sepatu, kaos kaki, banyak, tinggal milih, itu salah satunya, gampang itu. Apalagi salafi, segmen pasarnya sudah tersedia, nggak perlu bingung-bingung kita, wah mau jualan di mana, gampang ini, pas kesempatan seperti ini, promosi, iklan. Boleh Ustaz, boleh. Tidak mengganggu niat, tidak. Allah Jalla wa'ala menjelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ. Ayat ini diturunkan Allah Jalla wa'ala ketika sebagian sahabat merasa bersalah, merasa berdosa kalau melaksanakan ibadah haji sambil berdagang. Sebagian sahabat merasa berdosa, merasa bersalah kalau berhaji kemudian menyewakan alat transportasi berupa hewan tunggangan. Nah, khawatir mereka, wah jangan-jangan ini akan mengganggu nilai ibadah, merusak keikhlasan. Nah, karena pada zaman dahulu musim haji dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para pedagang. Demikian juga yang punya unta, yang punya apa namanya himar, keledai, itu disewakan. Nah, kirok namanya, pulang pergi sekian. Nah, plus penuntunnya. Kalau sekarang kan mobil plus supirnya. Kalau zaman dulu unta plus penuntunnya, kan itu pemiliknya sendiri. Sahabat merasa yata'asamu, yataharraju. Artinya mereka merasa salah, merasa dosa kalau mau seperti itu. Allah turunkan ayat ini, walaisa 'alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Tidak mengapa buat kalian, tidak ada dosa atas kalian kalau kalian ingin mencari kelebihan rizki, mencari rizki dari Allah Jalla wa'ala. Tentunya niatan yang pertama adalah melaksanakan haji, membantu dan memudahkan kaum muslimin. Karena kalau semuanya tidak mau menyewakan alat transportasi berupa hewan tunggangan, kasihan juga umat Islam lain yang tidak punya hewan tunggangan. Nah, tidak apa-apa. Ini kesempatan kajian seperti ini. Tapi ya tetap itu niatnya. Niat itu akan terlihat secara zahir. Saatnya taklim sudah mulai masih toto-toto, nah itu sudah tanda zahir seperti itu. Artinya, masya Allah kan nikmat datang sebelum acara dimulai. Acara sudah akan mulai tutup, langsung paling depan, jangan paling belakang. Siap-siap kalau kajian selesai langsung buka begitu, tidak. Itu akan terlihat secara zahir. Ini kesempatan, segmen pasarnya bagus di salafin dan salafiyat. Cukup bawa sampel 3-4, gelar sampel kan begitu, hubungi. Jualan misalnya
sandal, sepatu, bunyi A, bunyi B, nomor telepon ini, buat kartu. Kalau misalnya mencetak kartu dianggap terlalu mahal, ya kertas berwarna, difotokopi. Satu kertas bisa jadi 30 bagi. Itu kan usaha. Karena Allah Azza wa Jalla melihat usaha kita, bukan hasil dari usaha kita. Hasil dari usaha kita bukan kembali dan ditentukan oleh kita. Tetapi hasil dari usaha itu Allah yang menentukannya. Allah melihat dan menguji sampai sebatas apa usaha dan ikhtiar kita di dalam bekerja, dalam mencari maisha. Nah, tidak perlu malu. Nah, tidak perlu malu kemudian nyebarkannya diam-diam di mobil, di motor, tempelkan. Nggak ketemu langsung sama orangnya. Ini kurang, promosi dan marketing seperti ini kurang bermanfaat. Cuma nempel tok titik ini. Langsung ketemu face to face. Wajhun bi wajhin. Wajah ketemu wajah. Ini Mas, bagus loh ini. Murah. Sepatu sandal. Ustaz aja pakai itu. Ustaznya dikasih satu pasang. Ustaz, bagus sandal gratis buat antum. Dimanfaatkan. Ustaz aja pakai loh. Gimana itu? Wah, habis ini terus banyak yang ngasih barang ini, jangan. Itu salah satu strategi saja, boleh-boleh saja seperti itu. Bagus kan, alhamdulillah. Kasih, begitu. Tidak usah perlu. Nabi alaihi salatu wasallam saja tadi menyatakan, meskipun mengumpulkan kayu bakar, jangan malu. Nah, jangan malu. Terus. Mungkin hari ini tidak ada hasil, karena orang belum tertarik untuk membeli sepatu yang kita jual. Minggu depan belum ada yang tertarik. Karena dari rumah kita tidak pernah berpikir berangkat tempat ngaji terus beli sepatu. Kan begitu. Tidak ada masalah. Tapi yang paling penting kita sudah menanamkan. Ya, menanamkan di benak orang yang lewat. Oh, kalau mau beli sepatu hubungi A. Jadi suatu saat ketika ada keinginan, wah butuh sepatu. Terus hubungi A wae. Ini segmen kita sudah bagus, salafiyat. Ini kalau dimanfaatkan, masya Allah, jadi sumber ekonomi yang luar biasa ini. Nah, tapi seperti itu kadang-kadang sebagian ikhwan malu atau merasa itu akan mengganggu niatannya. Nah, padahal Allah sudah membolehkan dan mengizinkannya. Namun tetap kembali kepada poin pertama tadi. Jagalah niat, jagalah ketulusan. Nah, di dalam mendatangi majelis ilmu. Tidak semata-mata kita mencari uang dan mengumpulkan rezeki, bukan. Karena berkah dan tidaknya berkah, berkah ataukah tidak berberkah, hasil dari ikhtiar dan jerih payah kita juga kembali kepada niat. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, kalau yang poin pertama tadi adalah tentang niat, tujuan kita sesungguhnya adalah untuk menjaga kehormatan diri, harga diri, sebagai pengamalan dari perintah Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasallam. Yang kedua adalah tidak mudah putus asa. Gagal ulangi lagi. Gagal coba lagi. Gagal terus ulangi. Karena dari kegagalan yang pertama kita akan melihat, kita akan menyadari ternyata sisi kekurangan kita di sini. Maka pada uji coba yang kedua, kesalahan itu tidak akan pernah. Ternyata gagal. Kita akan bisa mengevaluasi, oh ternyata kegagalan yang kedua ini sebabnya ini. Tutup ketiga, keempat, kelima. Nah, setiap orang yang sukses di sekitar kita pasti akan mengalami yang namanya kegagalan. Nah, maka kegagalan itu bukanlah sebab atau faktor yang kemudian membuat kita berhenti dari berusaha. Tidak. Nah, terus Nabi SAW menyatakan ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Hadis Abi Hurairah riwayat Muslim. Terus semangat, optimis. Asalkan itu bermanfaat, optimis terus. Wala ta'jaz. Jangan pesimis, jangan kecil hati, jangan mudah putus asa. Ini pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat dahulu yang memilih jalur niaga dan perdagangan, mereka juga mengalami yang namanya kerugian. Juga mengalami yang namanya kerugian. Mereka yang bertani dan berladang juga seperti itu, mengalami yang namanya gagal panen. Nah,
Tetapi hal seperti itu ternyata bukan menjadi alasan untuk berhenti bekerja. Tetapi poin ini, barakallahu fikum, sangat terkait erat dengan poin yang berikutnya. Pilihlah pekerjaan yang sesuai dan tepat. Jangan mudah terpengaruh. Wah, dodolan herbal pas ini. Ikut. Baru mulai ada temennya cerita. Sekarang yang sedang marak-maraknya itu ternak ngebet sama parkit. Wah. Ini belum jalan bagus, modalnya tarik. Kayak begini. Karena dengar cerita si Ikhwan A, Ikhwan B sukses sekarang, beli mobil, beli rumah. Kok bisa? Iya, jualan ngebet parkit. Hah? Parkit. Burung parkit. Baru dapat berapa pasang, ketemu lagi sama teman yang baru datang dari Jakarta. Jakarta cari uang muda. Kok bisa? Iya, jualan susu segar. Wah, susu segar. Pindah lagi susu segar. Terus pindah sana, pindah sini, pindah sini. Orang yang seperti ini tipenya jarang sukses. Tapi kita sebagai seorang muslim dalam berusaha itu lihat kemampuan dan basic kita itu apa. Ustaz kok jualan lele, wah nggak laku. Karena orang nggak akan percaya. Ustaz itu jalurnya bukan lele. Seorang basicnya mesin kok jualan ini, orang nggak akan percaya. Jualan herbal tapi dia sendiri nggak pernah pakai herbalnya, ya orang nggak akan percaya. Ditanya, Mas ini ada keluhan setelah saya pakai obat herbal dari jenengan kok malah anak saya panas-panas. Wah coba nanti saya tanyakan dulu Pak, saya juga cuma jual ya. Orang nggak akan percaya kan seperti ini. Dalam bahasa kita berilmu sebelum beramal, iya kan? Berilmu sebelum beramal. Kalau sudah memang dari dulu cocoknya ternak hewan, sudah tekuni saja ternak hewan itu. Mau dibilang belantik, wedus, ada masalah. Mau dibilang belantik sapi, monggo. Yang penting saya sukses sebagai seorang pedagang kambing, santai aja. Kan begitu. Karena memang bidang saya ini. Dari dulu kecil tuh sudah kenal yang namanya tani, sawah dan segala macam, sudah tekuni saja. Alhamdulillah. Gak usah, wah begini, tanah dijual, jadikan modal, kemudian malah usaha jual buah-buahan segar, ketipu. Karena praktek penipuan di berbagai bidang itu banyak. Apalagi lihat pemain baru yang nggak ngerti apa-apa, uangnya banyak, pemain baru ngerti apa, dideketin gitu, habis. Dan itu cerita seperti ini banyak dialami oleh ikhwan kita salafiyin. Karena ternyata memilih pekerjaan tidak sesuai dengan bidangnya, tidak dia kuasai, hanya karena itu tadi bisikan cerita sana, oh si A sukses usaha ini, ikut. Sana sukses ini, ikut. Pilih bidang yang sesuai dengan kemampuan kita. Akhwati fillah yang dimuliakan dari rahmati Allah Azza wa Jalla, maka yang perlu kita lakukan adalah mengamati dan menggali potensi diri. Dalam ayat Al-Quran, hadis Nabi alaihi salatu wassalam, jenis-jenis pekerjaan itu banyak. Ada yang al-hirasah, bertani, tijarah, berdagang, sinaah, produksi apa saja, menjahit, itu semua ada. Perkayuan, tukang besi. Demikian juga hewan ternak, menggembala, itu semua sudah ada. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Dan semua bentuknya anjuran, perintah, atau penjelasan tentang keutamaan dari jenis pekerjaan tersebut. Tinggal kita pilih yang sesuai dengan kita itu apa. Nah, tentukan potensi yang ada dalam diri kita. Oh, memang orangnya banyak senyum, ya kan? Mudah mempengaruhi orang. Nah, ini cocoknya berdagang misalnya. Apalagi kita lihat anak-anak kita punya bakat mereka. Dari kecil sudah teliti, kipas angin dibongkar, tape juga dibongkar.
Nah, jangan dimarahi, tapi arahkan. Kan gitu. Dari kecil sudah senangnya komputer segala macam, jangan dimarahi, arahkan. Nah, dari kecil sudah senangnya pelihara ayam serama, kan gitu. Beli ayam serama, mondok wae toleh. Nah, mondok aja, padahal dia pengen punya ayam serama. Harganya mahal memang 250.000 sekarang. Apalagi yang asli dari Malaysia sampai 30 juta. Kok tahu ya? Karena banyak ikhwan yang cerita. Senang dengan pelihara ayam, arahkan, ya nggak apa-apa. Senang pelihara burung, arahkan, dukung, berikan motivasi. Tapi tetap lagi diarahkan. Jangan sampai tugas pokok mereka sebagai anak yang harus mengumpulkan bekal-bekal dasar dalam beragama itu kemudian terlewatkan. Jangan. Nah, tapi diarahkan. Lihat potensi anak kita di bidang ini, ya gitu. Nah, dari kecil sudah senang dengan yang namanya nyambung kabel. Oh, ini kayaknya cocok bagi listrik-listrikan. Kasih privat. Anak-anak kita alhamdulillah cerdas. Nah, jangan sampai mereka dihalangi, dibelenggu, dikekang. Padahal di situ bakat mereka. Nah, di situ bakat mereka. Para pemerhati pendidikan sekarang ini, Bung. Para pemerhati pendidikan. Mereka yang ada di profesi di akademis. Ya. Itu juga sudah mulai menyadari hal yang seperti ini. Orang tua sudah diminta untuk tidak memaksakan kehendak kepada anaknya. Pokoknya bapak pengen kamu jadi seorang dokter. Padahal anaknya nggak suka yang namanya suntik, alat kedokteran, lihat mayat, lihat darah, nggak bisa. Tapi orang tuanya, kamu harus jadi dokter seperti bapak. Ini oleh pemerhati pendidikan modern zaman sekarang itu sudah dianggap salah. Nah, sudah dianggap salah. Bapaknya memaksakan, kamu harus jadi tentara seperti bapak. Nggak bisa juga. Karena ternyata anaknya tidak suka dengan yang sifatnya keras, kasar dan segala macam, tidak. Tapi yang disenangi anaknya ternyata adalah perikanan. Nah, maka memilih pekerjaan barakallahu fikum itu sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan bidang kita. Kemudian yang tidak boleh terlupakan barakallahu fikum adalah segala sesuatu itu dimulai dari yang kecil. Tekun. Modal besar itu bukanlah faktor yang menentukan. Pemain baru langsung bawa modal besar belum tentu sukses. Orang-orang sukses di sekitar kita dalam hal duniawiyah. Nah, mereka pasti memulainya dari hal-hal yang paling kecil. Sekarang punya toko herbal besar, dulu mungkin pernah mendelosor. Mendelosor nggak? Gelar tikar, jualan sini-sini terus. Jualan parfum pun seperti itu. Keliling dari satu toko ke toko yang lain, titip. Sudah mengenal pasar kota Semarang itu lengkap. Bahkan nama toko sepanjang jalan Jenderal Sudirman semua sudah dihafal. Toko ini, toko itu. Hafal mutlak. Setelah dia kuasai pasar, baru dia naikkan lagi ekspansi pasarnya dinaikkan terus. Nah, tapi ini langsung besar, berharap dan merindukan untung yang besar. Seringnya orang-orang yang seperti ini gagal. Tapi mulai dari yang kecil, sabar, begitu. Bahkan mungkin perlu setahun, 2 tahun, tidak ada masalah. Nah, jualan misalnya bubur kacang hijau, dipilih satu tempat. Nah, bubur kacang hijau di mana-mana banyak orang jualan, tapi kita bisa menjual satu brand yang mungkin belum dibidik oleh orang lain. Bubur kacang hijau misalnya, sehat dan higienis misalnya gitu. Atau bubur kacang hijau terbuat dari kacang hijau impor dari Thailand misalnya. Wah, kan itu. Bukan cuma tulisan jual bubur kacang hijau. Jual bubur kacang hijau di mana-mana banyak. Tapi tampilkan sesuatu yang belum ditampilkan sama penjual-penjual yang lain. Kan begitu. Bubur kacang hijau asli. Mana kan gitu. Tampilkan sesuatu yang ini. Begitu. Atau bubur kacang hijau murah meriah. Nah, dapat bonus misalnya. Yang lainnya, apa nih bonus ini? Jual bubur kacang hijau, tesnya gratis. Misalnya, wah, pilih satu yang belum dimiliki oleh orang yang lain. Sabar. Nah,
sebelum resmi buka pasang dulu spanduk. Di tempat ini akan dibuka kios bubur kacang hijau Bang Toyib. Misalnya kan gitu. Kan Bang Toyib akan resmi dibuka tanggal 20 September. Itu dipasang sejak 1 bulan sebelumnya. Orang lewat, wah mau jualan bubur kacang hijau tuh di situ. Kan gitu. Orang mau lewat itu sudah menanamkan promosi di benak orang yang lewat, lalu kanan kiri. 20 September buka gratis. Modal yang namanya berjuang butuh pengorbanan kan gitu. Diundang tetangga-tetangganya, wah rame kan gitu. Tapi tidak perlu ngundang ustaz ceramah di situ. Nah, ini menyalahgunakan agama nanti. Undang tetangga-tetangganya, sudah. Undang 50 orang. Namanya saja promosi, ya kan. Rame. Hari kedua buat bubur kacang hijau nggak usah banyak-banyak. Tentukan buka jam 7 sampai jam 10 karena sore sama malam pengen taklim. Siangnya untuk belanja kan begitu. Jam 7 sampai jam 10. Buat kacang hijau sedikit aja, 10 porsi, 20 porsi. Nanti jam 8 habis biasanya kan begitu. Tulis besar-besar, habis. Wah, orang yang lewat, kayaknya enak itu. Kok kenapa? Tiap lewat itu jam 8 udah habis terus. Karena memang yang disiapkan sedikit. Kan begitu, itu sama sedikit. Dari hari pertama orang datang tanya, gimana Pak, puas? Itu kan di instansi sudah seperti itu dilakukan. Nah, kita ke Telkom misalnya, ada kan keluhan segala macam, kita biasa dikasih koin ya, warna biru atau merah. Tolong Pak, dimasukkan di kotak mana? Kalau merah, kalau Anda masukkan di kotak merah itu tandanya kurang puas. Kalau yang biru itu berarti tanda puas. Lakukan juga, tapi dengan cara yang berbeda mungkin. Kasih kertas, kupon, dan gitu. Berhadiah 10 kali beli gratis 1 mangkok misalnya. Kayak isi air ulang itu. Strategi seperti ini harus kreatif, jangan monoton terus. Tanya kurang apa Pak kira-kira menurut Bapak? Ini Mas kurang manis. Oh ya besok saya kasih. Sekarang gitu. Oh ini kok rasanya tidak sesuai. Ya sudah ini gratis buat Bapak. Nggak apa-apa, ini namanya saja usaha. Setahun 2 tahun insya Allah rame tempat jualan Anda. Itu baru bubur kacang hijau. Belum yang pokis. Insya Allah banyaklah. Jualan gorengan juga seperti itu. Di mana-mana tiap pojok, perempatan, perlimaan, pertigaan, yang jualan gorengan itu banyak. Mulai dari tempe, tahu, kemudian bakwan, kemudian apalagi yang isinya pisang, molen. Yang jualan seperti ini banyak. Tapi misalnya kita buat spanduk gorengan Mas Andri misalnya kan gitu. Gorengan Mas Andri. Minyak kualitas terbaik. Tiap 3 kali goreng ganti. Wah, itu sudah orang seneng. Karena sekarang masyarakat sudah mulai cerdas. Gorengan itu seringnya yang dijual di pinggir jalan itu tidak higienis. Minyaknya sudah sampai puluhan kali untuk goreng sampai hitam sekali. Tapi kalau kita tawarkan gini, mahal sedikit tetap jadi pilihan utama. Karena masyarakat kita kan sudah sangat memperhatikan kesehatan kan begitu. 3 kali goreng ganti. Minyaknya pilih merek yang terkenal. Kan begitu. Nggak ada masalah. Nah, barangkali bagian marketing dari perusahaan minyak itu lewat. Pakai minyak kita nih. Tawarin Pak, saya pasangkan spanduk gratis. Begitu bisa saja kan. Pasang luar biasa. Tapi tempatnya juga bersih. Jangan kotoran sampah sini. Wah, orang nggak mau. Kalau kita sudah punya tempat yang bersih, kecil, nggak ada masalah, kemudian yang kita tampilkan adalah sehat, kolesterol rendah, ya kan? 3 kali minyak, 3 kali goreng minyak diganti baru, kan begitu. Itu sedikit-sedikit punya pelanggan. Mau coba? Apa kita kerjasama? Saya beri motivasi, Anda yang bekerja. Nanti kita bagi rata. Subhanallah, itu harus cerdas memang kreatif. Kadang-kadang kalau saya sudah berbicara seperti ini, pengennya hari ini berhenti jadi ustaz pengennya. Pengen ya. Kalau boleh seperti itu, pensiun dini sajalah. Tapi memang tidak ada cerita ustaz itu pensiun. Pensiun itu sampai mati. Kecuali menyimpang, naudzubillah min dzalik kan gitu. Nah, kalau sudah bicara seperti ini kadang-kadang wah, ini godaan syaitan sebenarnya ini. Punya ide-ide brilian,
kreatif dan segala macam, imajinatif. Tapi wah, posisi saya ini sebagai seorang ini nggak mungkin. Tapi ya kita berbagi informasi, menularkan wawasan seperti ini, insya Allah mudah kan gitu. Alhamdulillah, artinya barakallahu fikum di sekitar kita, kalau kita betul-betul kreatif, cerdas memilih cara mencari rezeki yang halal, itu sesungguhnya banyak. Sesungguhnya banyak, pilihan itu tidak akan ada habisnya. Tinggal pintar-pintarnya kita. Sehingga kalau misalnya ada di antara antum yang tertarik untuk bekerja, bisalah konsultasi dengan saya misalnya. Konsultan ini, bukan gratis. Insya Allah. Banyak insya Allah seperti itu. Alhamdulillah beberapa teman dan beberapa kawan yang sudah mencoba ide itu, ya sekarang sudah ada hasilnya lah berjalan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang usaha lele, nah pilih biji lele organik, mahal sedikit gak ada masalah. Lele organik. Alhamdulillah. Apa itu lele organik? Nanti dalam daurah yang berikutnya. Pelatihan entrepreneur lele organik untuk salafiyin misalnya, ya nggak ada masalah. Biji, jangan sampai sama dengan yang lain. Nah, jangan sampai sama ini. Ketika kita sudah punya sesuatu yang berbeda, istimewa, harga dinaikkan sedikit, orang akan tetap percaya. Seperti tadi contoh konkret yang jualan gorengan tadi, masya Allah, kawan kita sukses. Harga yang lain 500, dia 750, bahkan 1000, tetap ada pembelinya. Karena dia berhasil meyakinkan para pelanggannya bahwa lihat minyak ini, mohon maaf, nggak apa-apa saya sebut minyak bimoli. Karena habis beli mah minyak bimoli set, pakai berapa kali gini dituang, ganti lagi minyak yang baru, harganya lebih tinggi, nggak ada masalah. Daripada harga murah numpuk nggak ada yang beli. Kenapa mau beli? Wah, hitam banget sih, ireng, nggak jadi kan misalnya begitu. Apalagi tersebar desas-desus bahwa kalau untuk membuat renyah gorengan itu sak plastik lebokke kan begitu. Kan ada desas-desus seperti itu. Tapi kita bisa menghilangkan kesan. Nih, produk saya tidak seperti itu. Lihat, wajannya bersih. Kalau perlu menyediakan wajan 3. Ya kan, tiap kali 5 atau 10 kali penggorengan, wajannya ganti yang baru, masukkan minyak masih jernih. Yang wajan pertama cuci lagi, tempelkan di paku di dinding, tempatnya bersih, masya Allah, wangi. Disediakan tong sampah. Tong sampahnya bukan yang tong sampah buka itu isinya, tapi yang kalau diinjek buka, ambil itu, diinjek buka, masukkan sampah, tutup lagi, kasih plastik, bersih, masya Allah. Sediakan minuman gratis, minuman tawar misalnya, kayak tawar. Kalau pakai gula bayar mas, nggak ada masalah. Sebab nomor seperti ini, insya Allah sukses. Nah, sudah mas? Oh belum. Ikhwatifillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, itu salah satu contoh kecil saja gambaran. Kita lanjut ke poin yang berikutnya. Kalau kita tidak lanjut, poin ini nggak akan ada habisnya. Karena ruang kreativitas itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan untuk kita sebagai fitrah. Nah, kalau mau berpikir, merenung sebentar, gitu. Sampai di rumah itu sebentar lah. Betul juga ini harus kerja. Yang lain, jangan ikut-ikutan. Istri saya ngopo mas menang. Ini jam merenung, kira-kira apa ini? Ada usulan? Kan begitu. Kemudian barakallahu fikum sebagai pelengkap, dan sebenarnya bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi penyempurna, bahwa setiap hasil dari usaha dan pekerjaan kita pada beberapa bagiannya adalah hak saudara-saudara kita, bukan hak kita. Entah itu sifatnya wajib seperti zakat, ataukah sifatnya mustahab, entah itu berbentuk infak, sedekah, hadiah, bonus. Ini sangat penting sekali. Sehingga kita tidak melihat semata-mata jumlah fisik. Bulan ini keuntungan sekian puluh ribu, sekian ratus ribu, sekian juta, sekian puluh juta. Kemudian bulan depan naik lagi. Kalau turun, wah
kita tidak sukses bulan ini, mengalami penurunan penjualan. Tapi semestinya hasil kita bekerja tetap harus ada yang disisihkan. Besar ataukah kecil hasil yang kita miliki. Karena infak, sedekah, dan yang semisalnya itu bukan hanya berlaku bagi orang-orang yang kaya, juga tidak hanya berlaku bagi mereka yang punya harta berlebih, tidak. Tetapi syariat sedekah, syariat infak, memberikan hadiah, bonus dan yang semisalnya itu ditujukan dan diberlakukan kepada seluruh kaum muslimin. Yang miskin, yang kaya tetap dianjurkan dan dihasung oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan sedekah infak sedekah. Namun sesuai dengan kemampuan kita. Yang kaya hartanya banyak berarti dia memberi dalam jumlah yang lebih. Yang kemampuannya pas-pasan dia tetap memberi, tetapi sesuai kadar kemampuan yang dia miliki. Ini penting sekali untuk membersihkan harta. Untuk membersihkan harta, rezeki yang telah kita dapatkan dari Allah Azza wa Jalla. Allah Jalla wa Ala menyatakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Allah Jalla wa Ala mengatakan dan berinfaklah dari sebagian yang kami rizkikan untuk kalian. Kalau kita perhatikan susunan ayat yang disebutkan Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran tentang perintah untuk berinfak, selalu Allah menyatakan razaqnakum atau narzukukum. Yang kamu punya itu sesungguhnya dari kami, yang kami rizkikan buat kalian. Artinya ketika seorang hamba memberi, berbagi kepada yang lain, apa yang dia beri, apa yang dia bagi, sesungguhnya itu berasal dari Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Maha Pemurah, Allah Maha Penyayang. Allah tidak mengatakan dan berikanlah infak dari semua yang kalian miliki, bukan. Tapi min dalam bahasa Arab dalam ayat ini disebut dengan min tabi'iyah, dari ba'dun. Artinya dari sebagian, tidak semuanya. Sebagian kecil saja boleh. Asalkan kalian mau berinfak. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Sebelum kematian itu datang menemui salah seorang di antara kalian. Ayat-ayat yang semacam ini serta hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada praktiknya ada sebagian kecil yang menyalahgunakan. Kalau ingin kaya sedekahlah, tapi akhirnya dibawa kepada sistem multilevel marketing atau dia punya usaha travel, punya usaha ini direkrut itu orang-orang untuk kepentingannya sendiri. Ini juga tidak boleh menjual agama untuk mendapatkan keuntungan dunia. Tapi kalau hanya sekedar menjelaskan, menghasung, mengajak, silahkan. Tanpa terkait dengan dirinya. Artinya sekarang saya menjelaskan tentang motivasi Islam untuk bekerja mencari nafkah. Nanti pas akhir pertemuan, barangkali nanti ikhwan ada yang mau tertarik, silahkan bergabung dengan saya. Ini juga tidak pasti dilakukan. Dan ternyata tidak sedikit yang melakukan yang seperti ini dari kalangan dai dan ustaz-ustaz. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka yang terpenting barakallahu fikum dari harta kita itu ada hak yang semestinya kita berikan kepada mereka yang harus menerimanya. Dengan demikian usaha kita akan diberkahi Allah Azza wa Jalla. Lihat bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam ketika berbicara tentang pertanian, ketika berbicara tentang perkebunan dan perladangan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji orang-orang yang bekerja sebagai petani, peladang dan pekebun. Karena mereka adalah orang-orang yang selalu bersedekah. Dari mana mereka bersedekah? Nabi alaihi salatu wasallam sebutkan salah satu bentuknya burung yang terbang hinggap lalu memakan bulir gandum dari ladang dan kebun gandumnya itu adalah sedekah. Dia sudah bersedekah kepada burung-burung. Tanpa dia niatkan, burung datang mengambil, memakan gandum yang dia tanam. Itu adalah sedekah. Barakallahu fiikum. Maka pada prakteknya seseorang yang punya beberapa buah, beberapa pohon mangga, selalu
menghasilkan buah ketika musimnya, ranum bagus. Anak-anak kecil, anak-anak muda sering mencurinya. Itu biasanya karena si pemilik mangga tidak membagi-bagikannya kepada orang yang ada di sekitarnya. Sehingga tetangganya, anak-anaknya, wah, colong gue, wongnya pelit. Dan subhanallah itu yang terjadi. Tapi kalau misalnya kita punya beberapa pohon mangga, panen, kita panggil anak-anak, dipanjat itu. Nanti dapat berapa karung nanti untuk kalian? 1 karung. Misalnya. Atau yang mau ngambil panjat saja. Kasus pencurian terhadap orang seperti ini sangat kecil sekali. Kecuali yang melakukannya anak muda dari kampung yang lain karena nggak ngerti. Seperti itu kan ya? Itu contoh kecil saja. Nah, demikian juga ini contoh kecil kalau kita bawa ke dalam lingkungan kerja seperti itu. Seorang karyawan, seorang pegawai itu cenderung jujur dan terpercaya ketika sang atasan, bos atau pimpinannya memberikan hak sesuai, memberikan hak untuk mereka, nah, sebagaimana mestinya. Nah, ini sudah gajinya kecil, dikuyo-kuyo, sering dimarahi, nggak pernah dikasih bonus, akhirnya mental karyawannya mental pencuri. Apalagi karyawannya ngerti loh, bulan ini bosnya untung 300 juta ya. Oh ya, 300 juta, berapa ratus juta, tapi gaji kita nggak naik-naik, curang aja, curang. Tapi seorang atasan, subhanallah, gaji lebih dari rata-rata orang bekerja, tiap bulan dikasih bonus, dikasih bingkisan, anaknya sakit, anak karyawannya sakit ikut menyumbang, ikut nengok, istri karyawannya melahirkan dikasih sumbangan, hari raya kasih tunjangan lagi, kasih 3 kali gajinya. Kalau misalnya ada kenaikan keuntungan tiap bulan sampai 100%, gaji juga dinaikkan. Atasan yang semacam ini, maka karyawan dan pegawainya cenderung lebih jujur, sudah malu, sungkan. Tapi kalau sudah atasan, wah, kemarin keuntungan kita 10 juta. Bulan ini keuntungannya 20 juta. Dan anak buahnya tahu kalau bosnya dapat untung 20 juta. 100% dari keuntungan yang semestinya. Tapi bosnya nggak ngajak makan-makan. Kalau ngasih bingkisan sarung dan baju koko, atau sandal dan sepatu, atau mungkin sirup dan biskuit wafer, ternyata tidak, sudah. Yang seperti ini biasanya cenderung ada karyawan yang tidak jujur, karyawan yang khianat, baru sedikit keluar ngetes EDW, karena tidak puas. Nah, Islam, hadirin ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wajalla, sangat memperhatikan hal-hal yang seperti ini. Sangat memperhatikan hal-hal yang seperti ini. Nabi SAW mengajarkan kepada kita adab kepada pelayan, kepada khadim, kepada pekerja. Apa kata Nabi SAW? Apabila salah seorang di antara kalian idza stajartum ajiran, kalau seandainya salah seorang di antara kalian meminta saudaranya menjadi seorang pekerja, berikan untuk dia upahnya sebelum keringat dia kering. Ini ajaran Islam. Bukan berarti Islam tuh ngajarkan gaji diberikan di awal. Bukan seperti itu maksudnya. Tidak sesempit itu. Tetapi maksud Nabi SAW, perhatikan hak-hak pegawaimu, perhatikan hak-hak pekerjamu, perhatikan hak-hak karyawanmu, manusiakan mereka. Nah, salah satu contohnya disebut oleh Nabi SAW, berikan haknya sebelum kering keringatnya. Nah, ini sudah bekerja sebulan gaji nggak pernah turun, zalim yang seperti ini. Ini barakallahu fikum salah satu poin yang mesti kita perhatikan agar rizki kita diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, agar penghasilan kita pun demikian. Nah, karena orang yang sukses itu menurut ajaran Islam adalah orang yang bisa membantu orang lain untuk sukses. Orang yang bahagia itu yang bisa menjadi sebab orang lain bahagia. Nah, kebahagiaan kita belum lengkap
Saya sebagai atasan, saya sebagai pimpinan merasa bahagia. Sementara anak buah dan karyawan kita tidak bahagia. Ini belum bahagia namanya. Tapi kita sebagai pimpinan atasan dapat keuntungan yang cukup. Anak buah dibagi-bagi, sudah libur hari ini. Hebat. So kita adakan acara makan-makan. Seluruh keluarganya diundang, istri, anak, undang semua. Saya yang bayar. Saya bersyukur. Ini baru bisa kita dikatakan kita sebagai orang bahagia. Karena kita telah menjadi sebab orang lain berbahagia. Kemudian yang terakhir, ikhwati fillah barakallahu fikum, semua usaha kita untuk mencari rezeki yang halal itu betul-betul akan terwujud dengan baik selama kita jujur, selama kita tidak berkhianat dan tidak menipu. Nabi alaihi salatu wasallam suatu hari dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya, beliau turun ke pasar, lihat pemimpin seperti Nabi alaihi salatu wasallam, turun langsung melihat kondisi dan aktivitas umat Islam di bidang perekonomian. Pasar-pasar beliau turun. Tidak sekedar mengandalkan informasi dari bawahan. Pemimpin yang baik dia akan mencari waktu untuk turun langsung. Turba turun ke bawah. Tidak intensi mendadak. Tursar turun ke pasar. Dan istilah-istilah yang lainnya. Nabi melakukannya. Bukan cuma keliling tok, tidak. Ditanya satu-satu oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Bahkan Nabi lihat seorang pedagang dalam hadis yang saya maksud. Ada seorang sahabat menjual bahan makanan dalam bentuk biji-bijian, entah gandum atau yang semisalnya. Nabi SAW memasukkan telapak tangannya sampai ke bawah. Ini tumpukan biji-bijian dimasukkan. Ternyata di bawahnya basah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya sahib fa'amma hadzal balal." Wahai pedagang makanan, bahan makanan. Apa kok basah seperti ini? Apa maksudnya? Kata si pedagang, "Ya Nabi, afadahul matar." Tadi malam kena hujan. Artinya si pedagang saat itu yang ditanya oleh Nabi alaihi salatu wasallam tidak bermaksud menipu. Tidak bermaksud menipu. Tapi oleh Nabi ditegur, "Halla ja'altahu fauqah." Kenapa engkau tidak letakkan di atas saja? Agar orang lain tahu ternyata bahan makanan yang dijual ini di bawahnya sudah basah, artinya sudah ada cacatnya. Nabi alaihi salatu wasallam menutup teguran itu dengan sabdanya, "Man ghasyana falaysa minna." Barang siapa yang menipu maka tidak termasuk golongan kami. Dia tidak berjalan sesuai dengan jalan yang kami ajarkan. Jujur. Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis muttafaqun alaih menyatakan al-bayyani bil khiyar. Jual beli itu ada sistem khiyarnya. Selama masih berhadapan-hadapan boleh seorang pembeli membatalkan, seorang pedagang juga boleh membatalkan selama masih berhadapan-hadapan. Fa in sadaqa burika lahuma fi bai'ihima. Kalau dua-duanya jujur, jual beli itu akan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Wa in kadzaba muhiqa barakatihima. Tapi kalau mereka berdua dusta, barakahnya akan dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Jujur. Kalau barangnya tidak baik, ceritakan ini tidak baik. Saya jual barang ini karena ada keluarnya seperti ini. Allah Jalla wa'ala yang akan memberikan berkahnya untuk kita. Oleh karena itu ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, hal-hal tadi sifatnya prinsip. Tinggal kita kembangkan. Sesuai dengan kemampuan dan kreativitas kita. Tetapi yang paling penting, hal-hal tadi tidak boleh dilupakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki untuk kita, rezeki yang halal, sehingga Nabi alaihi salatu wasallam juga sering mengajarkan doa untuk kita, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku memohon darimu ilmu bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima di sisimu. Nah, seorang muslim harus optimis dalam bekerja, mencari ma'isyah, tidak boleh mudah berputus asa. Para nabi dan para rasul banyak di antara mereka yang tetap bekerja, memiliki profesi. Para ulama pun demikian, sejak zaman sahabat sampai zaman kita. Para ulama dengan keilmuan mereka ternyata tetap terus bekerja. Nah, karena bekerja itu adalah perintah dari agama. Agar kita bisa menjaga harga diri,
tidak meminta-minta, tidak mengemis dan tidak mengharapkan bantuan orang lain. Tidak. Marilah kita terus bekerja menjaga niat agar pekerjaan kita itu bernilai ibadah di sisi Allah Azza wa Jalla, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan barakahnya. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf, terutama atas tutur kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan rahmat dan barakahnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.